Umroh backpacker, antara niat suci dan aturan resmi, mana yang benar? Setiap tahun jutaan umat Islam berangkat ke Tanah Suci. Ada yang lewat biro resmi, ada juga yang mencoba cara berbeda berangkat umroh secara backpacker. Tapi muncul pertanyaan yang cukup sering dibahas. Apakah umroh backpacker itu dilarang? Atau justru hanya salah paham soal aturan? Sebelum menjawab, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud umroh backpacker? Umroh backpacker biasanya dilakukan secara mandiri, tanpa bergabung dengan travel resmi. Jemaah mengurus visa, tiket, dan akomodasi sendiri dengan tujuan biaya lebih hemat dan perjalanan lebih fleksibel. Sekilas terdengar sah-sah saja, bukan? Tapi sejak tahun 2018, pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan visa umroh khusus. Artinya, visa umroh hanya bisa diajukan melalui travel resmi yang terdaftar. Visa turis memang bisa digunakan untuk masuk ke Saudi, tapi bukan untuk tujuan ibadah umroh. Nah, di sini letak masalahnya. Banyak orang yang berangkat ke Makkah menggunakan visa turis atau transit, lalu melakukan umroh secara diam-diam. Padahal itu melanggar ketentuan keimigrasian Arab Saudi. Bahkan ada beberapa kasus jemaah ditolak masuk ke Makkah atau tidak bisa masuk Masjidil Haram karena visa yang digunakan bukan visa umroh resmi. Jadi, kalau ditanya apakah umroh backpacker dilarang? Jawabannya tidak dilarang secara ibadahnya, tapi cara dan visanya harus sesuai aturan resmi. Ibadahnya tetap sah secara syariat, niat dan amalan tetap diterima oleh Allah, insya Allah, tapi secara hukum dan administrasi itu bisa jadi pelanggaran. Pemerintah Indonesia juga menghimbau agar umat tidak berangkat umroh tanpa izin resmi demi keselamatan dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Karena kalau terjadi apa-apa, entah kehilangan paspor, sakit, atau tersesat, tidak ada pihak resmi yang bertanggung jawab membantu. Pada akhirnya, niat baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Umroh bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi juga bentuk ketaatan pada aturan. Jangan sampai niat suci justru terhambat karena kita mengabaikan prosedur resmi. Jadi, buat kamu yang sedang menabung untuk berangkat ke Tanah Suci, bersabarlah sedikit lagi. Siapkan diri, siapkan dokumentasi, dan pastikan semua sesuai jalur resmi. Karena yang lebih penting dari sekadar berangkat cepat adalah berangkat dengan tenang, aman, dan penuh keberkahan. Kalau kamu setuju bahwa niat baik harus ditempuh dengan cara yang baik, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar makin banyak yang paham tentang perjalanan umrah yang benar. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju Baitullah. Amin.